Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 mengenai menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya Indonesia, yaitu berupa suku bangsa, rumah adat, dan juga kesenian daerah. Yang kita akan bahas kesenian daerahnya yaitu berupa tari-tarian. Dan juga kita akan belajar mengenai keberagaman jenis kegiatan ekonomi di Indonesia dan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tarian tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Berikut merupakan contoh keberagaman yang terdapat di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Suku yang ada di Pulau Sumatera yaitu suku Aceh, Batak, Toba, Nias, dan Karo. Sedangkan rumah adatnya yaitu ada rumah gadang, rumah bolon. Kesenian yang terdapat di Pulau Sumatera yaitu tari sedati, tari piring, dan tari tortor. Ini adalah contoh tari piring. Pulau yang kedua yaitu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat suku Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, dan Tengger. Rumah adat yang ada di Pulau Jawa yaitu ada rumah adat Baduy, Joglo, dan Kasepuhan. Kesenian yang ada di Pulau Jawa yaitu ada tari jaipong, tari serimpi, dan tari merak. Ini adalah contoh tari jaipong. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Ngaju, Dayak, Banjar, Lawangan, dan Bulungan. Rumah adatnya yaitu rumah panjang, rumah betang, rumah banjar, dan rumah lamin. Keseniannya yaitu ada tari seri kuning, tari jepin, dan tari gong. Ini adalah contoh rumah panjang yang terdapat dari Kalimantan Barat. Pulau selanjutnya yaitu pulau yang keempat, Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Kaili, dan Bugis. Rumah adatnya yaitu ada Tongkonan, Sauraja, Laikas, Rumah Bolaang Mangondo. Sedangkan untuk keseniannya ada tari Pajaga, tari Mahambak, dan tari Kipas. Ini adalah contoh Tongkonan, yaitu yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pulau yang kelima yang akan kita bahas dua pulau sekaligus, yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kita akan bahas Pulau Bali terlebih dahulu. Di Pulau Bali terdapat suku Bali, rumah adatnya berupa gapura Candi Bentar, dan keseniannya ada tari kecap, tari pendet, dan tari barong. Sedangkan untuk di Pulau Nusa Tenggara ada suku Sasak, Bima, Sumbawa, dan Flores. Rumah adatnya yaitu ada Sao Atamosa Lakitana dan Rumah Bale. Keseniannya yaitu berupa tari lenggo. Ini adalah contoh tari pendet yang berasal dari Bali. Pulau yang keenam yaitu pulau paling timur wilayah Indonesia, yaitu Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, Dani, Korowai, Arguni, dan Bauzi. Rumah adatnya yaitu
Honai. Sedangkan untuk keseniannya ada tari selamat datang, tari musyo, dan tari piring. Ini adalah gambar rumah adat Honai. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Otomatis, setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Perhatikan contoh berikut. Di sini, peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar, sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan juga perdagangan. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi tersebut, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap daging sapi. Hubungan kerjasama juga terjalin antar jenis usaha lain, seperti hubungan antara pedagang sapi dengan jasa transportasi, pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi, dan masih banyak lagi. Dari contoh tersebut menunjukkan pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi. Berikut merupakan contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama yaitu kita harus bisa membayar sesuai dengan tarif atau harga dari barang atau jasa yang kita gunakan. Yang kedua, kita banyak bertemu dengan petugas kebersihan. Cara menghargainya yaitu kita harus menjaga kebersihan, sehingga meringankan petugas kebersihan. Sikap yang ketiga yaitu apabila kita ingin memberikan masukan berupa kritik dan saran, hendaknya kita lakukan dengan santun jika kita ingin memberikan saran terhadap pekerjaan orang lain. Pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan di masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut, yaitu dengan menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri, dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Demikianlah penjelasan Bu Uma hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.